Saya paling hobi itu. Paling hobi mengambil yang bukan mangga atau jambu yang di rumah saya. Yang justru di rumahnya orang yang lebih enak itu, lebih manis rasanya. Karena lebih nyaman rasanya dimakan kalau hasil upaya. Paula ini dulu pernah memimpin demonstran, mendemo Pak Gubernur waktu itu. Nah, kita lihat sekarang seperti apa gambaran kegarangan seorang Paula ketika mahasiswa. Menjadi pimpinan demo waktu mahasiswa itu bagian dari kenakalan saja. Itu yang menyebabkan berkali-kali demo besar saya pimpin, saya tidak pernah ditangkap. Mengapa? Karena pihak keamanan sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak pernah dipakai oleh kepentingan politik lain untuk kegiatan itu. Jadi mereka berkesimpulan saya nakal saja, kenakalan mahasiswa lah. Saya pernah dalam satu fase hidup saya betul-betul merdeka. Saya melakukan sesuatu berdasarkan apa yang saya pikirkan. Saya tidak pikirkan risikonya, saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan itu, kecuali bahwa itu hasil diskusi dan hasil membaca buku. Saya sudah 2 periode di DPR menerima demo mahasiswa. Saya agak sedih sebenarnya, karena adik-adik ini kelihatan kalimatnya terlalu slogan, bahasa-bahasa spanduk. Itu menunjukkan mereka kurang berdiskusi dan mungkin tidak banyak baca buku. Saya tidak mau mengatakan mereka ditunggangi, enggak. Cuma dari segi itu saja sudah rawan. Dulu kita tidak pernah menganggap misalnya gubernur, pangdam, rektor itu sebagai orang lain, apalagi sebagai musuh. Itu orang tua kita, sehingga mengkritik mereka itu kewajiban kita, memberitahu sesuatu yang kita anggap tidak benar itu kewajiban kita. Itu dulu ya. Yang paling besar itu sekitar 2.000 orang dari Tamalandria ke Balai Kota, kantor gubernur. Balai Kota dulu di Ahmad Yani. Itu demo tentang SDSB. Jadi ada judi, pembelian kupon-kupon itu dulu. Kita demo tentang itu. Mengapa? Karena ada keresahan kita di kampus melihat kasihan rakyat kecil cari duit hanya untuk berjudi. Nah, itu yang menyebabkan kita menolak, tapi itu kan kebijakan pusat. Jadi kita orasi setengah hari di halaman Balai Kota yang dulu kantor gubernur itu. Dan diterima langsung oleh waktu itu Pak Eteng Amin sebagai wakil gubernur. 2 hari kemudian saya diterima secara pribadi oleh Prof. Amiruddin di Rujak untuk diskusi soal itu. Jadi pemimpin-pemimpin kita dulu sangat welcome ketika dia tahu bahwa apa yang kita demo itu hasil pikiran, bukan hasil orderan. Kalau bisa tahu apa hasil pembicaraannya dengan Pak Amiruddin waktu itu? Saya dapat pelajaran besar waktu itu. Saya akhirnya bertahu bahwa saya tahu SDSB ini Pak Gubernur tidak mampu. Saya tahu ada tangan yang kuat yang mengatur ini. Dan saya menyebut beberapa nama. Pak Amiruddin kasih tahu saya bilang, kau catat ini. Ada banyak hal yang benar, cukup kau tahu, jangan diucapkan. Wah, itu pelajaran sangat berharga waktu itu sebagai orang tua dan sebagai gubernur. Jadi cukup kau tahu, tidak usah kau bilang. Masih dirasakan sampai sekarang? Hampir 2 jam saya berdiskusi. Dan dia mau berdiskusi dengan mahasiswa. Kan luar biasa. Ada gubernur yang mau ngobrol, diskusi dengan mahasiswa. Saya merasa itu kesempatan yang sangat membuat percaya diri dia sebagai mahasiswa makin tebal. Bukankah SDSB itu banyak diplesetkan orang bahwa saya datang, semua beres? Ya, ada juga cerita-cerita itu. Sehingga waktu itu kita juga di mahasiswa atas informasi banyak tahu, kita tahu lah bahwa siapa di balik. Nah, itu yang diingatkan oleh Pak Prof. Amiruddin waktu itu. Demo saja, tolak saja, kan kau tahu Ji, tapi jangan ucapkan itu. Karena banyak juga orang bilang bahwa yang demo itu yang tidak pernah kena, tidak pernah naik nomornya. Ya tidak mungkin lah. Kalau kita mahasiswa bagaimana mau pasang SDSB? Beli kopi sama rokok saja kita keteteran di kampus. Bagaimana mau beli kupon SDSB? Untuk rokok saja kadang 1 bungkus dibagi 7 orang. Tapi perkopian di Bambu House lancar. Kenapa lancar? Karena itu kan bisa utang. Jadi kopi dengan ubi goreng. Jadi makannya 5, ketika ditanya bilang 3, membayar 2.
Ya, begitulah suasana ketika mahasiswa. Ya kan susah kalau ubi goreng saja kita tidak bisa bayar tepat waktu, masa bisa beli kupon SD. Ya, itu memori di kampus ya. Terus memori di Lete itu seperti apa? Karena habis pelantikan, ternyata sudah ratusan pengojek, ratusan ibu-ibu yang ketika melihat Pak Ula ini langsung meneriakan, "Hidup Pak Ula! Pak Ula gubernurku!" Bagaimana menyikapi itu? Saya ini tidak mudah terbuai oleh slogan-slogan seperti itu. Kita di politik, apalagi sebagai politisi, harus bisa membedakan. Saya menganggap itu sebagai aspirasi spontan saja. Itu belum tentu dukungan real. Ya. Di politik itu ada aksi-aksi spontan. Orang bisa saja ketika kita ketemu di warkop, wah, Ola, gubernur, kita aminkan saja. Amin, amin. Mudah-mudahan Tuhan memberi jalan ke situ. Tetapi belum tentu orang 2-3 yang mengomong itu ketika terjadi pilgub itu suaranya ke kita. Tidak boleh kita menghitung begitu di partai politik. Nah, aspirasi-aspirasi itu saya kira aspirasi spontan karena mereka tidak pernah menyangka ada partai politik sebesar Partai Demokrat mau bikin pelantikan di tengah-tengah perkampungan gitu kan. Sehingga mereka merasa, kita dikunjungi, kita didatangi. Nah, sehingga ada aksi-aksi spontan. Saya sangat menghargai hal-hal yang seperti itu. Tetapi di politik ya kita mesti punya hitungan-hitungan banyak menyangkut agenda-agenda tertentu. Terutama menyangkut pemilihan pemimpin. Menurut saya ini harus selalu kita ulang-ulangi. Memilih pemimpin itu sekarang ini kan ukurannya kapasitas, integritas, elektabilitas, dan isitas. Isitas. Sekarang orang terlalu banyak fokus kepada elektabilitas dan isitas. Faktanya, sudah 20 tahun pasca reformasi, tidak berkembang maju ini pembangunan. Apa yang salah? Kita salah memilih pemimpin. Kenapa? Karena kita tidak menghitung dua hal ini. Kapasitas. Kapasitas itu adalah kemampuan dia memanage, kemampuan dia memahami persoalan, kemampuan dia mengatur orang bekerja. Itu kan kapasitas. Integritas. Integritas itu terkait dengan rekam jejak. Integritas di belakangnya itu adalah moralitas. Moral dia. Pernahkah dia melakukan sesuatu yang salah? Pernahkah dia diberi kewenangan, diberi amanah, dan dia hianat terhadap amanah? Itu harus kita periksa. Tidak boleh kita memeriksa orang hanya karena lembaga survei bilang elektabilitasnya tinggi, isitasnya besar. Karena sudah berkali-kali kita pilkada, berkali-kali kita memilih pemimpin dengan pertimbangan itu, dan kita tidak bergerak lebih jauh. Kita maju hanya seperempat langkah, mundur lagi, maju lagi sedikit. Mungkin karena kita salah memimpi pemimpin. Nah, hal-hal seperti ini perlu terutama media ya untuk mendorong pencerahan. Apakah ini? Kau pilih orang karena dikasih uang 200.000, dikasih uang 500.000 misalnya. 500.000 hari ini, Pak. Paling lama habis 2 minggu. Sementara orang yang kau mau pilih itu orang yang akan memimpin Anda 5 tahun gitu. Nah, ini kan harus didorong ke bawah supaya mereka bisa paham bahwa memilih pemimpin itu bargaining. Kita bargain. Kau mau jadi pemimpin? Kau mau bikin apa dalam hidupku? Itu yang kau perjelas dong. Oke, kita satu RT, kita satu RW, kita satu lingkungan. Mari kita bicara, kita butuh apa di sini kalau dia jadi pemimpin? Ada enggak yang mau melakukan itu? Kalau itu dilakukan oleh rakyat, tidak ada orang berani jadi pemimpin. Tetapi kalau dibilang siapa yang mampu bayar 300.000, siapa yang mampu bayar 400.000, Saya juga mampu. itu kan Kalau 300 saja. Itu kan matematika, Ji. Saya butuh 20.000 suara. Kalau 200.000 berarti 40 juta, kan? Misalnya kayak begitu. Yeah. Cari saja uang. Kalau ada bandar, ada cukong yang mau bayar, bantu saya bisa tutup itu, saya terpilih. Proyek kau atur di PU, kau atur di sini, kau atur di sini. Kalau saya duduk. Nah, itu yang terjadi selama ini. Bagaimana ini daerah, bagaimana kita tidak maju setengah langkah, seperempat langkah mundur lagi. Karena kita memilih pemimpin tidak dengan kriteria yang benar. Nah, kalau saya ini, kami di Partai Demokrat terus-menerus mengingatkan kader untuk soal-soal seperti itu. Termasuk saya mengingatkan Pak Ula ketika
DPP mengatakan kalau rakyat senang, kalau rakyat bahagia, kasih tahu gubernurmu, kasih tahu wali kotamu, Ya. kasih tahu bupatimu. Tapi kalau kau susah, kasih tahu Partai Demokrat. Iya, kami buka 24 jam. Misalnya sekretariat DPD, kalau ada masyarakat yang merasa kesulitan, kesusahan, silakan singgah aja. Sini kita bicara. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kalaupun saya tidak bisa bantu langsung, saya bantu hubungkan dengan orang yang mungkin bisa membantu. Tapi kalau di Partai Demokrat 24 jam bisa melayani perkopian? Bisa, apalagi kalau cuma kopi. Kabarnya waktu kecil, ulah remaja ini termasuk nakal. Nakal dan tidak nakal itu relatif ya. Tergantung orang menafsirkan. Ya kalau orang tua kan kalau kita nggak bisa diatur, kita disebut nakal. Mengapa? Karena waktu itu kehidupan di kota Makassar ini masih relatif ya jauh dari seperti sekarang. Ya. Untuk main bola dari Jalan Tinumbu saya harus jalan kaki ke Karibosi misalnya. Kalau mau berenang tidak seperti sekarang, banyak kolam renang, banyak hotel kolam renang. Kita harus jalan kaki sampai Jalaria. Ada angkatan laut punya pantai untuk berenang itu, kita harus jalan kaki ke sana. Bagi orang tua kita itu kan nakal. Jauh sekali hanya untuk berenang. Pulang itu sudah basah celana, basah baju. Jalan kaki. Main bola ke Karibosi. Bayangkan dari Jalan Tinumbu itu ke Karibosi hanya untuk main bola. Kita main bola di jalanan juga sampai tiba di Karibosi. Misalnya contohnya kayak gitu. Bagi orang tua atau bagi anak-anak lain yang misalnya lebih suka di rumah, saya itu nakal sekali. Dulu masih banyak pohon mangga, pohon jambu yang tetangga punya ya. Saya paling hobi itu. Paling hobi mengambil yang bukan mangga atau jambu yang di rumah saya, yang justru di rumahnya orang yang lebih enak itu, lebih manis rasanya. Karena lebih nyaman rasanya dimakan kalau hasil upaya. Meskipun upayanya tanda petik ilegal ya. Tapi enak sekali rasanya kalau kita bisa lolos dari yang punya mangga. Atau jambu gitu kan. Ya itu yang menyebabkan banyak orang menyebut saya nakal. Sebenarnya itu kan bagian dari penyaluran energi saja. Ya. Ini sekarang kita masuki babak pertanyaan jebakan. Ini serius nih. Siap? Siap. Harus siap. Harus siap. Jika saya sebut tanggal 2 April 2017, hari apa yang terlintas di benak Paula? Waduh. 2 April 2017 pelantikan saya sebagai ketua DPD kalau yang saya ingat ya. Pelantikan sebagai ketua DPD. Ya. Jawabannya tepat, tapi kurang benar. Jadi beliau ini tidak hati-hati dalam menjawab. Saya tanya tadi, hari apa yang terlintas di benak Paula? Dia bilang pelantikan pengurus Demokrat Sulsel. Ya. Itu benar. Yang tepat adalah hari Ahad. Ini pertanyaan jebakan, pertanyaan warkop ini. Bola atau goes? Bola. Bola. Jerman atau Prancis? Jerman dong. Oh, Jerman. Saya dukung Jerman itu sejak tahun 1990. Dan tidak pernah berubah sampai hari ini. Di setiap Piala Dunia maupun Piala Eropa. Meskipun pada awalnya Jerman sempat tersep-sep ya. Ya. Sebagai orang yang pernah jadi akuntan, mana lebih efisien perjalanan dari rumah dinas di Deng Sirua ya? Ya, di situ. Deng Sirua ke kantor DPRD di Urip atau sebaliknya dari Urip ke Deng Sirua? Yang mana? Yang mana? Apa pertanyaannya apa? Yang mana lebih efisien? Mana yang lebih efisien dari rumah dinas Deng Sirua ke kantor Jalan Urip atau sebaliknya dari Urip ke Deng Sirua? Lebih efisien dari rumah ke kantor. Dari Jalan Abdesir ke Abdul Desirwa. Jawabannya salah. Yang benar adalah
jalan dari Urip ke Densirua. Kenapa? Karena kalau dari Densirua ke Urip kan mesti belok. Belok depannya rumah sakit. Awal bros ya. Kalau dari Urip kan langsung keluar kantor, langsung ke rumah. Belok juga depannya kantor gubernur. Oke, kalau begitu seri. Pilgub atau DPR RI? Saya memilih DPR RI. DPR RI. Ya, karena itu adalah puncak pencapaian politisi DPR RI. Ya, itulah puncaknya. Kalau politisi sesungguhnya pencapaian tertingginya itu ada di parlemen di kabupaten kota, provinsi, kemudian pusat. Bahwa menjadi wali kota, bupati, gubernur, itu itu lahan pengabdian, bukan puncak pencapaian. Politisi harus tahu bedanya itu. Kalau Anda menjadi anggota DPR, itu adalah pencapaian politik. Tetapi menjadi kepala daerah, itu adalah komitmen untuk mengabdi. Itu adalah lahan pengabdian. Jangan pernah menjadikan itu sebagai bagian dari target politik. Kenapa? Itu berbeda, Pak. Kalau Anda gubernur, Anda bupati, Anda wali kota, dan niat motivasi awal Anda adalah mengabdi, akan berbeda dengan niat awal Anda berkuasa. Akan berbeda pasti dalam program, tindakan, maupun cara bertindak. Kalau Anda tanya DPR RI atau Pilgub, saya pilih DPR RI. DPR ya? Oke, kita masuk ke, ini bukan pertanyaan sebenarnya, pilihan. Ya. Pilihan ya. Sebelum memasuki pertanyaan yang terakhir dari yang terakhir, kita menantang ahli strategi, Pak Ula, yang ketua Partai Demokrat, untuk bagaimana keluar dari masalah permainan catur dan bisa memenangkan pertarungan. Silakan, Langkah.